Anda kembali menyaksikan program Ayo Sehat pemirsa. Sekarang saya dan Dokter Dika ini akan mempraktekkan olahraga ringan. Oke. Silahkan dokter. Siap. Jadi tadi kan setelah kita bicara COVID ini udah mulai bisa olahraga lagi, kita kan mau ngejar lagi nih kardio sama strengthening tadi emang nggak bisa dikerjain pas lagi sakit kan gitu. Ya. Untuk kardio memang disarankan kita berjalan kaki Mas Elgin. Berjalan kaki aja dulu selama 10 menitan. Kalau emang masih takut keluar ya sebenarnya di rumah bisa gitu ya. Kalau punya treadmill bisa, punya pekarangan yang luas juga bisa dipakai. Tapi kalaupun misalnya emang dok rumahnya sempit gitu kan, bisa jalan di tempat gitu. Sekedar kita misalnya sambil kita jalan ya, berdiri. Oke. Sekedar kita misalnya kita gini aja jalan biasa gini. Ini kan juga akan meningkatkan denyut nadi kita. Oke. Dan ya mungkin agak bosen sedikit ya, Iya. tapi karena memang Mungkin depannya harus ditaruh TV ya dok. taruh TV sambil nonton gitu kan, Betul. pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru banget. Tapi kita bikin memang yang membuat kita nggak terlalu terengah-engah. Kita awasin nih selama kita begini, nafas kita gimana? Sambil diatur. Sambil diatur ya, sambil diatur, dan memang juga waspada sama beberapa gejala yang mungkin muncul, seperti tadi sesak nafas, kemudian nyeri dada, kemudian tadi berkunang-kunang, blackout kalau orang bilang. Nah itu berarti kalau muncul terlalu kencang mungkin. Tapi dok sebenarnya kita kapan taunya nih sebuah olahraga mungkin seperti ini saja, Ya. ini kapasitasnya apakah untuk kita atau mungkin harus dikurangin kapasitas? Ya, jadi kalau misalnya memang tadi kita melakukan latihan ini kemudian kita mengalami keluhan, artinya sudah over tuh Mas. Oh harus dikurangi. Iya, jadi oh ya kok sesak napas nih, mungkin terlalu kencang geraknya. Atau kalau lagi beban mungkin terlalu berat bebannya, kalau memang dia sampai mengalami nyeri atau segala macam. Jadi memang kita harus start dari yang low dulu. Memang tadi idealnya kita cek dulu assessment. Oke. Lihat nih gimana fungsi paru, fungsi jantung, berapa nadi yang pas buat dia. Tapi kalau memang nggak memungkinkan, tadi kita bisa listen to our body. Dengar aja gitu. Nah, lanjut lagi berarti ya. Oke lanjut lagi. Jadi kan kardio nih, kayak gitu kurang lebih lah gambarannya seperti itu ya. Sekarang kita juga mau mengembalikan otot kita. Baik. Sama, untuk latihan otot, latihan strengthening, kita juga harus start dari yang rendah banget, dari ringan banget. Kalau saya untuk upper, itu kita saya sarankan pakai nih, nah nih. Ah. Contohnya nih ya, dumbbell yang unyu-unyu ini nih. Dumbbell yang Dokter dapat yang unyu-unyu pink, saya dapat yang biru. Oke. Ini kan enteng ya, bisa kita bilang Iya. enteng. Kalau misalnya mau pakai yang lebih enteng lagi, ya ada ya silahkan. Mau pakai botol air mineral juga boleh. Betul. Misalnya memang nggak terbiasa begitu kan. Nah ini kita bisa mulai nih dengan yang memang ringan-ringan Oke, saja. ada dua. Contoh misalnya kita main untuk bicep gitu kan. Dari bawah kita angkat ke atas pelan-pelan. Oh. Nggak usah buru-buru, nggak usah kencang-kencang. Kita nggak ngejar setoran. Semangat Dinikmati, boleh, dinikmati. semangat boleh tapi jangan terlalu Nah, semangat. Dan jangan lupa juga napasnya nih Mas Elgin. Diatur. Jadi pas lagi kerja ototnya, kita buang napas. Jadi sambil sekalian juga breathing exercise sebenarnya bisa. Jadi misalnya buang. Tarik. Buang lagi. Itu buat bicep. Kalau kita mau main misalnya upper di shoulder gitu ya, kita bisa main seperti misalnya kita agak maju sedikit ya karena ada handle-nya. Baik. Kita buat misalnya ke samping, lateral rise namanya. Sama, saat kerja kita buang nafas. Tarik. Gitu. Atau misalnya shoulder press juga boleh gitu kan. Oh naik ke atas. Sama, buang. Tarik. Buang. Tarik. Nah itu untuk upper ya. Nah untuk kita bicara lower juga sebenarnya ada latihan-latihan yang sangat mudah, bahkan bisa dengan kursi bisa gitu. Contoh misalnya dalam kondisi kayak begini, kita lurusin kaki kita satu, terus kemudian kita angkat ke atas. 1, 2, lumayan ya berasa ya. 1, 2. Sama, begitu ngangkat kita buang nafas. Turun nafas, tarik, buang lagi. Begitu. Atau juga sering kita minta untuk sit and stand namanya Mas Elgin. Ini juga sangat gampang banget. Tinggal duduk, terus kemudian kita coba untuk berdiri dengan tegak. Oh. 1, mau duduk lagi, tapi nggak jadi, berdiri lagi deh. Nah, ini namanya sit and stand. Oke. Nah dok, kalau untuk orang awam, Ya. tadi dokter membicarakan bahwa kalau misalnya sudah terengap-engap, Ya. cara menghitung nadi yang pas mungkin. Oke, jadi memang ini agak matematis ya kita bicara ya. Jadi kalau misalnya sekarang memang sudah banyak nih Mas Elgin jam tangan gitu kan yang bisa Ya betul menghitung betul. nadi. Tapi kalau misalnya nggak punya jam tangan menghitung nadi, kita bisa menghitung nadi di 2 lokasi. Bisa di sini nih pergelangan tangan ya, dekat dengan ibu jari pangkalnya di bawah, dan juga di leher. Kalau saya memang paling gampang sebenarnya yang pembuluhnya besar tuh di leher, pas di sebelah jalan nafas kita nih. Oh iya. Jalan nafas kita nih, kalau yang laki-laki ada jakunnya kan, nah sebelahnya geser dikit, terabat tuh nadinya. Cara menghitungnya adalah dengan menghitung, kalau nadi kita reguler, denyutnya itu nggak beraturan begitu, kita bisa hitung selama 15 detik.
Jadi sambil ngeraba, lihat jam, hitung 15 detik, nanti dikali 4. Itulah dapat nadinya. Nah, berapa angkanya? Nah, ini agak-agak matematis nih. Caranya adalah dengan mengetahui dulu berapa nadi maksimal kita. Caranya gimana? 220 dikurang umur kita berapa. Oke. Kalau kayak umur saya nih, misalnya 20 tahun ya, contoh, biar gampang hitungnya aja. Biar gampang hitungnya aja ini ya. Bukan pembohongan ini, tapi biar gampang hitungnya. Siap. Berarti kalau saya 20 tahun, berarti 220 kurang 20 sama dengan 200. Nadi maksimal saya adalah 200. Dalam 1 menit? Dalam 1 menit. Oh, dalam 1 menit. 200 kali per menit. Nah, saya akan membuat persentasenya dari situ. Kalau kita mau latihan yang moderate, yang sedang-sedang saja, kita bisa patok di sekitar 64 sampai 76%. Ini kan ribet angkanya ya. Iya. Bikin gampang lah, 70%. Oke. Artinya saat saya berolahraga dengan menghitung nadi sampai 140, which is 70% dari 200, saya di zona sedang. Kalau saya mau main yang santai, saya bikin di 50-60 lah. Oke. Nah, itu ringan-ringan aja tuh santai. Ya. Berarti ya 100 sampai 120-an gitu misalnya. Jadi Oke. agak matematik sedikit. Tapi kalau misalnya emang mau agak gampang, pakai napas aja Mas Elgin. Kalau dia udah ngos-ngosan sampai ngomong aja susah, ini kita kan masih bisa ngobrol nih. Tapi kalau ngomong udah. Jadi Mas Elgin, nah itu berarti artinya sudah berat gitu. Iya. Oke, baik. Oke, Dokter Dika terima kasih. Sama-sama, Pemirsa, Dr. Nabi. jangan lupa untuk mencatat tadi ya cara menghitung denyut nadi untuk saat Anda berolahraga dan juga mencatat tadi gerakan-gerakannya seperti apa dan juga pesan dari Dokter Dika baiknya seperti apa untuk Anda penyintas COVID-19 untuk segera berolahraga. Dokter Dika sekali lagi terima kasih, semoga sukses Sama-sama, di Mas PON Elgin, amin. Papua nanti. Amin, terima kasih. Pemirsa, usai sudah 30 menit, saya dan Dokter Dika menemani Anda di program Ayo Sehat edisi kali ini. Tetap saksikan program Ayo Sehat setiap hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Elgin Fredianto bersama Dokter Dika pamit. Sampai jumpa.